ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak Jemaat GKJ Karangasem. Bertemu kembali kita dalam program Ragi Roti. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena atas anugerah-Mu pada pagi hari ini kami dapat bangun pagi dan kami akan memulai aktivitas kami dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati renungan pada pagi hari ini sehingga bisa menjadikan kami untuk tetap semangat menjalani kehidupan baik di dalam komunitas gereja maupun dalam komunitas masyarakat dan keluarga. Kami menyerahkan pemberitaan sabda-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Zakaria 7 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Di suatu hari Minggu, seorang pemuda berjalan keluar dari gedung gereja sambil menenteng Alkitab yang ada di tangannya. Ketika mendapati mobil yang diparkirnya terhalang oleh mobil lain, ia pun memarahi tukang parkir dengan kata-kata kasar. Ketika dimarahi, tukang parkir itu hanya tertunduk lesu. Tapi setelah pemuda itu pergi, tukang parkir berkata sambil mengelus dada, "Kok ada ya orang Kristen kayak gitu? Padahal baru aja keluar dari gereja." Nah, Bapak Ibu, dengan cerita ini, faktanya masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ibadah hanyalah dengan pergi ke gereja dan menganggap bahwa hubungan dengan Tuhan sama sekali tidak terkait dengan kualitas hubungan dirinya dengan sesama. Mereka berusaha menjadi kudus di hadapan Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka juga berlaku tidak adil terhadap sesama. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui Zakaria,
Tuhan menegur para utusan dari Betel dan sekaligus memperingatkan seluruh umat Israel tentang segala ritual ibadah yang selama ini mereka lakukan. Tuhan tahu isi hati mereka yang melakukan segala ritual ibadah hanya untuk kesenangan diri sendiri. Mereka rajin menjalani ritual doa dan puasa, mengikuti upacara keagamaan, rutin memberikan persembahan dan korban bakaran. Tapi di sisi lain mereka berlaku tidak adil terhadap janda, anak yatim, dan orang asing yang ada di antara mereka. Mereka hanya menekankan kegiatan ibadah pada rutinitas yang bersifat lahiriah yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan berkat semata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah menurut standar Tuhan adalah ibadah yang tak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Tak hanya bersikap ramah dan sopan di gereja, melainkan hidup benar dimanapun kita berada. Tak hanya rutin memberi persembahan atau perpuluhan, melainkan berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Coba Bapak Ibu periksa diri kita. Bagaimana perilaku hidup kita sehari-hari? Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, murah hati, peduli pada kesulitan orang lain, jujur, adil, dan bisa dipercaya? Jika tidak, Bapak Ibu, itu berarti ibadah kita belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Tuhan. Karena ibadah yang kita lakukan seharusnya membawa dampak positif bagi hubungan kita dengan sesama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami tahu ya Bapa, seringkali dalam kehidupan kami masih menganggap bahwa ibadah hanya rutinitas belaka, hanya ritual belaka yang tanpa didasari dengan kasih. Tapi mulai hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk menjalankan ibadah kami, untuk peduli kepada sesama kami, untuk mau mengampuni yang bersalah kepada kami, dan terus melayani dengan komitmen kami. Ya Bapa, bantu kami dalam menjalankan kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang percaya, yang dilandaskan dengan kasih. Ya Bapa, Kau juga kiranya mau berkati kegiatan kami hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menjalankannya dengan baik. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.